Jadi hari ini akan mempelajari 4 poin. Yang pertama tentang elemen pembelajaran konsumen, yang kedua adalah cara pengkondisiannya, yang ketiga cara pembelajaran kognitifnya, dan yang keempat adalah menentukan hasilnya. Lalu selanjutnya ada elemen pembelajaran konsumen. Apa sih pembelajaran konsumen itu? Nah, pembelajaran konsumen itu merupakan proses di mana individu memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang pembelian dan konsumsi yang mereka terapkan pada perilaku terkait di masa depan. Lalu ada 4 kunci dari elemen pembelajaran konsumen ini. Yang pertama ada motivasi, yaitu dorongan internal yang menggerakkan konsumen untuk belajar. Lalu yang kedua ada isyarat, yaitu stimulus yang mengarahkan motivasi konsumen. Lalu yang ketiga ada respon, yaitu cara konsumen bereaksi terhadap dorongan atau isyarat. Lalu yang terakhir keempat, yaitu penguatan, adalah peningkatan kemungkinan bahwa respon tertentu akan terjadi di masa depan sebagai hasil dan penguatan positif atau negatif. Pengkondisian klasik dan instrumental. Pengkondisian klasik terjadi ketika stimulus yang awalnya netral dikaitkan dengan stimulus yang tidak bersyarat untuk menghasilkan respons yang diinginkan. Solomon 2020. Dalam konteks pemasaran, ini sering digunakan dalam iklan untuk mengasosiasikan produk dengan perasaan atau pengalaman positif. Contohnya, mengasosiasikan merek minuman dengan kegembiraan dan kebersamaan dalam iklan. Pengkondisian instrumental juga dikenal sebagai pengkondisian operan. Ini melibatkan pembelajaran melalui penguatan positif atau negatif dari perilaku. Schiffman dan Wiesenblit 2019. Konsumen belajar untuk mengurangi perilaku yang menghasilkan hasil positif dan menghindari yang menghasilkan hasil negatif. Contohnya adalah program loyalitas pelanggan yang memberikan hadiah untuk pembelian berulang. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran observasi. Nah, pembelajaran observasi ini juga dikenal sebagai pembelajaran modeling atau Visarius learning. Nah, ini adalah proses di mana individu mempelajari perilaku, sikap atau respon dengan mengamati orang lain tanpa harus mengalami langsung situasi tersebut. Menurut Solomon, tahun 2020 ini adalah mekanisme penting dalam pembentukan preferensi konsumen termasuk merek dan gaya hidup. Dalam konteks perilaku konsumen, pembelajaran ini terjadi ketika seseorang mengamati tindakan orang lain yang bisa berupa selebriti, influencer, atau orang-orang di sekitarnya dan kemudian meniru perilaku atau keputusan tersebut. Proses ini sangat efektif terutama karena yang pertama adalah identifikasi dan aspirasi. Jadi konsumen ini terutama generasi muda cenderung mengidentifikasi dirinya dengan public figure atau influencer yang mereka kagumi. Mereka melihat figur tersebut adalah simbol dari gaya hidup atau nilai-nilai tertentu, dan ini mempengaruhi preferensi konsumen dalam memilih produk ataupun merek. Yang kedua adalah peran media sosial. Di era digital, media sosial memfasilitasi pembelajaran observasi ini secara masif. Konsumen dapat dengan mudah melihat apa yang digunakan dan dipromosikan oleh influencer dan selebriti, dan tanpa harus mencoba produknya secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan preferensi merek. Ketika seorang konsumen melihat selebriti atau influencer mengenakan pakaian atau menggunakan produk tertentu, mereka mungkin merasa bahwa produk tersebut dapat meningkatkan status sosial atau membantu mereka tampil lebih menarik sehingga mereka lebih tertarik pada merek tersebut. Nah, contoh kasusnya adalah misalnya seorang remaja yang sering melihat selebriti atau influencer di Instagram ini memakai pakaian dengan merek tertentu, mungkin akan mengembangkan keinginan untuk memiliki produk dari merek yang sama tanpa mengalami langsung manfaat atau kualitas produk tersebut. Remaja tersebut sudah membentuk preferensi berdasarkan apa yang mereka amati dari toko publik tersebut. Ini mungkin proses dari hal tersebut ini dan menunjukkan betapa besar dampak pembelajaran observasi terhadap pilihan konsumen khususnya dalam mode gaya hidup dan produk-produk terkait citra diri. kebermaknaan Oke, dan di sini saya akan elaborasi. menjelaskan mengenai pembelajaran Lalu observasi. informasi yang disimpan Pembelajaran dapat observasi mempengaruhi ini keputusan juga mengganti dikenal materi. sebagai Nah, pembelajaran selanjutnya modeling. ada hasil dan ukuran pembelajaran konsumen. Yang pertama ada perubahan sikap yang merujuk pada perubahan atau cara konsumen menilai suatu produk atau merek. Misalnya sebelum konsumen mungkin kurang menyukai suatu produk tersebut. Lalu setelah mengetahui keunggulan dan sisi positifnya, mereka mulai berubah pikiran. Lalu yang kedua ada loyalitas merek. Nah, loyalitas merek ini mengacu pada kecenderungan konsumen untuk terus membeli produk dari merek yang sama secara berulang
yang terjadi ketika si konsumen ini udah merasa puas dan percaya pada kualitas merek tersebut. Lalu yang ketiga ada perubahan perilaku yang berfokus pada permodifikasian dalam pola pembelian atau konsumsi konsumen setelah mendapatkan informasi yang menarik, yang mungkin konsumen ini mulai memberi produk lebih sering dalam jumlah yang banyak. Lalu yang keempat ada pengetahuan produk yang merujuk pada peningkatan pemahaman konsumen tentang fitur, manfaat, atau keunikan produk yang apabila semakin banyak informasi yang dipahami konsumen, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk melakukan pembelian yang lebih banyak. Lalu yang terakhir ada keterampilan konsumen yang mengacu pada kemampuan konsumen dalam menggunakan produk atau layanan dengan cara lebih efektif yang didapatkan dari penggunaan produk tersebut sendiri.